Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kita, di mana materi kita hari ini masuk bab terkait mikrobiologi terapan ya, khususnya dalam bidang farmasi. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkenaan dengan mikrobiologi terapan, bahwasanya kita tahu ya kalau mikrobiologi itu dalam bidang penerapannya sangat luas ya, terutama di bidang kesehatan, yang tidak terkecuali ya kalau itu adalah farmasi ya, yang itu juga banyak melibatkan dari teknik-tekniknya atau penerapan-penerapannya itu yang sangat penting ya dalam farmasi. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan salah satu contoh ya dari terapan mikrobiologi yang banyak ya, yang banyak digunakan, kemudian banyak dilibatkan dalam dunia farmasi dan bahkan kedokteran ya, yakni antibiotik. Di awal pertemuan saya sudah menjelaskan berkenaan dengan apa saja yang itu merupakan praktis dari mikrobiologi ya, wujudnya seperti apa, itu sudah saya jelaskan beberapa contoh. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan lebih spesifik ya, menjelaskan mengenai antibiotik, yang itu merupakan salah satu dari penerapan mikrobiologi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ya, apa itu antibiotik ya. Jadi sebelum kita lebih lanjut membahas antibiotik, nah sekarang kita harus mencari tahu dulu apa itu antibiotik. Sebetulnya kalau dilihat dari unsur katanya kan terdiri dari anti dan biotik ya. Anti itu kan berarti yang bersifat kontra atau berlawanan. Ya, untuk antibiotik itu sendiri ya, secara farmasis itu dapat didefinisikan golongan senyawa ya, baik yang itu bersifat alami maupun sintetik yang memiliki kemampuan ya dapat menekan atau menghentikan proses biokimia atau pertumbuhan bakteri, khususnya dalam proses infeksi bakteri. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, istilah antibiotik. Jadi anti itu berarti yang bersifat menekan ya, atau yang dapat melawan atau menghentikan. Nah, dalam hal ini yang dihentikan atau yang ditekan itu adalah pertumbuhan dari bakteri. Nah, sebetulnya di dalam tubuh kita itu sudah ada ya yang namanya sistem imun ya, di mana sistem imun kita itu bisa melawan ya, yang memang dirancang itu sudah mampu melawan bakteri patogen ya. Jadi sebelum kita itu terinfeksi, tubuh kita itu sebetulnya sudah ada. Namun dalam kondisi tertentu, terutama dari segi imunitas ya, kemudian dari segi kemampuan tubuh kita untuk bisa melawan itu semua, apalagi ditambah dengan kondisi atau jumlah bakteri yang terlalu banyak ya. Nah, akhirnya ini akan membuat sistem imun kita itu akan menjadi kesulitan ya untuk melawan bakteri patogen tersebut. Nah, oleh karena itu, jika tubuh kita sudah masuk ke dalam kategori terinfeksi bakteri, maka tentunya tidak hanya bisa mengandalkan antibodi yang kita miliki ya. Oleh karena itu, kita membutuhkan bantuan ya, yaitu adanya penerapan antibiotik ya dalam tubuh kita. Nah, sedikit mengenai sejarah ya, sejarah penemuan antibiotik ya. Ini sudah saya jelaskan juga ya di awal pertemuan itu berkenaan dengan awal mula kaitannya suatu penyakit dengan mikroorganisme. Yang pertama kali ditemukan pada tahun 1845 ya oleh Robert Koch ya, di mana Bapak Robert Koch ini dikenal sebagai pencetus postulat Koch untuk mengetahui kesimpulan dari suatu sebab akibat hubungan mikroorganisme dan penyakit.
Jadi memang kita tidak bisa menyebutkan suatu mikroorganisme itu dapat menjadi penyebab suatu penyakit kalau belum dilakukan kriteria-kriteria atau poin-poin yang memang itu menjadi kunci dalam postulat Koch ya. Apalagi kalau itu hanya dilakukan dalam satu kali saja ya. Karena tentunya mikroorganisme itu dapat disebut sebagai suatu penyebab penyakit itu ketika dikenai pada beberapa objek ya, itu menunjukkan gejala yang sama ya. Dan bahkan ketika dikulturkan itu masih mikroorganisme yang dimaksud gitu. Jadi tidak berubah gitu. Kemudian pada tahun 1877 ya, seorang ilmuwan yang bernama Louis Pasteur ini melakukan penelitian ya mengenai patogenitas bakteri antrak ya pada hewan uji itu ternyata dapat dikurangi ya dengan injeksi bakteri yang diisolasi dari tanah. Ya mungkin saat ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan ya bahwasanya bakteri yang diisolasi dari tanah itu ternyata dapat menghasilkan antibiotik gitu ya yang dapat melawan dari bakteri antrak gitu. Kemudian pada tahun 1887 ya ada Rudolf Emmerich ya ini saya juga sudah menyampaikan sejarahnya ya mengenai penyakit kolera ya. Penyakit kolera pada hewan uji itu ternyata dapat dicegah ya setelah diinfeksi oleh bakteri Streptococcus ya. Ya, meskipun pada saat itu belum bisa spesifik disebutkan ya itu apa, apakah karena bakterinya, apakah karena yang lainnya. Karena tentunya ketika kalian sudah mendapatkan materi mengenai pertumbuhan bakteri, itu tidak asing lagi dengan istilah metabolit sekunder ya. Metabolit sekunder yang dihasilkan oleh bakteri dan ternyata itu bisa salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai antibiotik ya. Kemudian pada tahun 1818 ya, di sini ada de Freudenreich ya. Ini berhasil mengisolasi pigmen biru ya dari bakteri Bacillus biocineus ya atau dikenal sebagai biosinase gitu. Jadi pigmen biru inilah ya yang disebut sebagai metabolit sekunder gitu. Jadi pigmen biru yang dihasilkan oleh Bacillus ini begitu ya. Jadi bukan bakterinya, tetapi metabolit sekundernya. Yang diketahui ya dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan pada saat itu ternyata pigmen biru ini mampu membunuh berbagai bakteri patogen ya pada saat itu. Berarti kan ada yang istilahnya dihasilkan oleh mikroorganisme itu yang bersifat toksik ya bagi mikroorganisme yang lain. Meskipun penelitian ini tidak bisa diterapkan, kenapa? Karena ternyata setelah dilakukan uji baik itu praklinis maupun klinis itu terbukti toksik ya, sehingga tidak stabil. Nah itu, jadi sekiranya tidak dapat dikembangkan ya menjadi obat yang efektif. Jadi memang dalam hal ini perlu ditelaah lebih lanjut ya, tidak hanya semata-mata yang penting bisa begitu ya. Artinya harus mentelaah dosis yang tepat sehingga bisa memberikan efek yang baik. Selain itu juga tidak menimbulkan kerusakan ya di dalam tubuh objek yang sedang diberikan perlakuan. Karena tentunya ini akan berakibat fatal ya ketika langsung diterapkan pada manusia. Kemudian pada tahun 1928 ya Alexander Fleming, nah ini yang bisa dikatakan sangat bersejarah ya mengenai penemuan antibiotik. Jadi awal kali memang penemuan dari antibiotik ini bukan semata-mata menumbuhkan mikroorganisme yang memiliki kemampuan antibiotik ya. Tapi justru pada saat itu menumbuhkan bakteri lain ya. Jadi bakterinya yang sedang ditumbuhkan itu adalah bakteri Staphylococcus itu. Yang ditumbuhkan pada media agar ya di cawan Petri Methodegores ya. Nah, ternyata di daerah tertentu di cawan Petri itu ada yang mengalami lisis itu. Artinya tidak ditumbuhi oleh Staphylococcus itu, tidak ditumbuhi oleh bakteri.
Nah, ternyata di daerah tersebut itu ada pertumbuhan dari koloni jamur ya, koloni kapang gitu. Yang pada saat itu sebetulnya itu adalah kontaminan gitu, karena yang ditumbuhkan itu kan bakteri ya. Tapi yang ada di cawan petri itu justru malah ada mikroba lain gitu, dan itu adalah jenis dari jamur. Nah, mungkin sekilas kita tidak berpikiran ya, yang jelas bisa diambil kesimpulan itu dekontaminan. Gitu. Tapi ternyata ditelaah lebih lanjut ada pertanyaan kenapa di wilayah yang ditumbuhi oleh kapang penicillium ini si Staphylococcus atau bakteri tersebut tidak mampu tumbuh. Berarti kan ada sesuatu di sana ya yang menghambat pertumbuhan dari Staphylococcus. Ya mungkin saat ini sudah bisa ditebak ya, itu ya bersifat antibiotik begitu ya, pelawan pertumbuhan dari Staphylococcus. Kemudian pada tahun 1942 ya, Chain dan kawan-kawan penicillium ya, yang ini merupakan hasil temuan sebelumnya, itu lebih lanjut ya diteliti dan ditelaah, itu mampu memproduksi substansi yang akhirnya berdifusi di media ya yang ada pada cawan petri tersebut gitu. Jadi metabolit sekundernya lah yang akhirnya itu bisa membunuh atau melawan pertumbuhan dari Staphylococcus itu sehingga mampu melisiskan bakteri yang ada di sekitarnya. Nah, substansi itu apa? Ya, substansi yang saya sebut tadi adalah metabolit sekunder, itu adalah penisilin ya. Penisilin yang memiliki sifat antibiotik ya yang dapat membunuh bakteri Staphylococcus aureus ya. Ini adalah tabel yang saya tampilkan untuk beberapa jenis antibiotik ya yang sudah berhasil ditemukan dan diperkenalkan ya. Jadi itu semua proses ya dari satu penemuan dengan penemuan yang lain tentunya ini semua dapat ditemukan dari mikroorganisme. Jadi sebetulnya segala sesuatu yang bisa diambil dari mikroorganisme itu jauh lebih baik ya dari segi jumlah yang diambil begitu. Kenapa? Karena tentunya kalau dia bersifat mikro ya tidak perlu memikirkan kepunahan seperti itu. Beda kalau semisal kita ambil dari hewan, dari tumbuhan yang mana itu pertumbuhannya membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau mikroorganisme itu dalam hitungan menit ya, hitungan jam itu sudah bisa menghasilkan keturunan-keturunan baru dan itu tidak hanya satu ya. Artinya bisa ribuan, bahkan bisa jutaan, miliaran ya dalam satu kali proses pembelahan dalam satu siklus itu. Karena yang membelah tidak hanya satu ya. Yang membelah 10 ya berarti ya 10-nya bisa menghasilkan anakan begitu dari bakteri atau mikroorganisme yang lain. Nah, penisilin ini termasuk jenis antibiotik yang pertama kali ya, karena memang yang ditemukan ya pada saat dilakukannya pengkulturan dari bakteri Staphylococcus ya. Jadi istilahnya sesuatu yang tidak disengaja ya. Tapi ternyata ditemukan karena dia bersifat menghambat ya dari bakteri Staphylococcus. Kemudian pada tahun 1932 ya, ini ditemukannya ada sulfonamid ya, ditemukan di Jerman, kemudian 1939 ada gramicidin, kemudian 42 itu penisilin, kemudian tahun 43 streptomycin ya, bacitracin, kemudian ada cephalosporin ya, cephalosporin, kemudian ada chloramphenicol, nah dan seterusnya sampai tahun 61 ini ada ampicillin ya. Ini semua sudah ditemukan ya dan memang sudah beberapa diperkenalkan hingga sekarang. Nah, ini juga ya lanjutannya hingga tahun 72 ya, yaitu ditemukannya minocycline ya dan lain-lain. Ya, untuk antibiotik itu sendiri ya pada awalnya istilah yang digunakan untuk penyebutannya itu adalah antibiosis ya awalnya.
Kenapa disebut sebagai antibiosis? Karena antibiosis ini bisa disebut juga sebagai substansi ya yang dapat menghambat pertumbuhan organisme hidup yang lain ya, dan berasal dari mikroorganisme. Awal mulanya seperti itu. Kemudian untuk perkembangan selanjutnya antibiosis ini berubah ya istilahnya menjadi antibiotik gitu. Karena tentunya dalam hal ini istilah penyebutan antibiotik itu tidak hanya untuk substansi yang berasal dari mikroorganisme ya, melainkan semua substansi yang memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan organisme lainnya gitu. Jadi kalau antibiosis kan memang diperuntukkan untuk mikroorganisme ya yang memiliki kemampuan dapat menghambat pertumbuhan organisme hidup yang lain. Tapi kalau antibiotik itu bersifat umum, ya artinya semua substansi, baik itu yang berasal dari mikroorganisme maupun bukan, ya, tetapi memiliki kemampuan yang sama, yakni menghambat pertumbuhan organisme lain. Nah, untuk antibiotik itu sendiri ya dibedakan menjadi dua ya. Jadi ada antibiotik terhadap sel prokariot ya, dalam hal ini adalah bakteri, dan antibiotik terhadap sel eukariot ya. Ada fungi, protozoa, dan cacing. Meskipun untuk secara spesifiknya sekarang itu sudah memiliki sebutan masing-masing gitu ya. Kalau untuk antibiotik memang lebih dikhususkan untuk yang disebabkan karena bakteri. Kemudian kalau untuk fungi, protozoa, dan cacing itu sebutannya juga berbeda ya. Tapi pada dasarnya memiliki kemampuan yang sama, yaitu menghambat pertumbuhan organisme lain. Pada prinsipnya itu asal mula istilah antibiotik begitu ya. Oke. Kemudian ternyata antibiotik itu tidak hanya untuk sebatas kemoterapi ya, melainkan juga sebagai antibiotik anti tumor atau anti kanker ya. Bahkan di bidang lain ya, itu bisa untuk pengawet makanan ya, meskipun dalam hal ini harus diperhatikan dari segi dosis yang digunakan. Dan bahkan di bidang peternakan pun demikian. Dan di sini istilah antibiotik itu ada beberapa peran ya yang dapat dilakukan ya atau dapat diperankan dari antibiotik itu sendiri ya. Yang pertama, antibiotik itu sebagai agen sitotastik ya, sitostatik. Jadi maksudnya apa? Karena istilah sitostatik ini kan sel yang mengalami pembelahan yang tidak terkendali ya, atau disebut sebagai kanker atau tumor begitu ya. Oleh karena itu antibiotik ini digunakan sebagai agen sitotastik ya. Jadi untuk menghambat proliferasi sel dari anti kanker dan atau anti tumor ya. Nah, ini contoh-contohnya yang bersifat sebagai agen sitotastik. Ini yang pertama adalah jenis antibiotik mitramisin ya. Jadi mitramisin ini dihasilkan oleh bakteri Streptomyces plicatus ya, Streptomyces argillaceus, Streptomyces atrolevasius ya. Kemudian ada mitramisin C. Nah, mitramisin C ini dihasilkan oleh bakteri Streptomyces caespitosus ya. Kemudian yang ketiga ada neocarginostatin ya, dihasilkan oleh bakteri Streptomyces carcinostaticus. Nah, ini adalah contoh-contoh antibiotik yang dihasilkan oleh jenis bakteri ya, yang itu sebagai agen sitotastik ya. Yang kedua, ini antibiotik sebagai bahan pengawet makanan. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, kenapa ini juga bisa diterapkan ya, meskipun dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar ya, karena semua itu sudah ada panduan secara jelas ya. Jadi antibiotik sebagai bahan pengawet makanan ini biasanya digunakan untuk bahan pengawet pada produk pangan ya, yang bertujuan untuk menghindari kontaminasi mikroorganisme yang dimungkinkan dapat merusak produk pangan tersebut ya.
Misalkan seperti tirosin, ya ini bersifat efektif ya terhadap spora bakteri Bacillus. Kemudian ada jenis nisin ya, ini terhadap bakteri Clostridia, biasanya banyak dimanfaatkan di industri pengalengan makanan ya. Kemudian ada klortetrasiklin ya, nah ini biasanya untuk menjaga kesegaran ikan, daging, dan ayam potong ya, yang memang dalam kondisi yang harus fresh seperti itu, sehingga tidak mudah untuk dikontaminasi oleh bakteri-bakteri yang dapat merusak ya produk pangan tersebut. Kemudian antibiotik dalam bidang peternakan ya. Biasanya kalau untuk bidang peternakan ini digunakan dalam dosis yang bersifat subterapi ya, yang dimana pemberian ini itu ditujukan untuk mengefektifkan proses pencernaan makanan ya dalam saluran pencernaan ternak ya. Jadi kalau pada manusia itu bisa dianalogikan seperti probiotik gitu ya. Jadi memang sengaja untuk dikonsumsi ya di dalam tubuhnya, dalam sistem pencernaannya untuk membantu proses pencernaan di dalam tubuh hewan ternak ya. Nah, di sini ada tilosin ya. Jadi tilosin itu dihasilkan oleh bakteri Streptomyces fradi ya. Kemudian ada kuibemicin. Nah, ini dihasilkan oleh bakteri Streptomyces viridans. Kemudian ada tiopeptin. Nah, ini dihasilkan oleh bakteri Streptomyces tateamensis ya. Jadi ini adalah jenis-jenis antibiotik yang dapat diterapkan ya di bidang peternakan. Tapi kembali lagi semua itu harus mengikuti aturan yang dianjurkan ya. Karena bisa jadi nanti justru malah berisiko ya kepada hewan ternak. Nah, sekarang kita harus belajar ya bagaimana sih cara menemukan sumber antibiotik di alam. Karena tentunya dalam hal ini akan menjadi PR khusus ya atau PR tersendiri ya. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan apa yang ada di lingkungan kita itu bisa ya menjadi sumber antibiotik yang bersifat alami begitu. Meskipun dalam hal ini tidaklah mudah ya, karena semuanya harus melalui berbagai rangkaian begitu. Tapi paling tidak kita harus bisa memulai sedini mungkin ya atas apa yang ada di lingkungan kita dengan teknologi yang ada untuk memperoleh kandidat-kandidat ya sumber-sumber antibiotik yang itu bisa diambil dari alam. Biasanya kalau kita ingin melakukan penelitian mengenai beberapa sumber-sumber yang ada di lingkungan kita untuk diketahui kemampuan antibiosisnya begitu ya atau antibiotiknya terhadap suatu jenis mikroorganisme, itu biasanya kita melakukan beberapa tahap ya yang kita sebut secara umumnya adalah cara penapisan ya atau screening gitu untuk menemukan mikroorganisme penghasil senyawa antibiotik. Yang jelas penghasil senyawa antibiotik ini sifatnya sangat luas ya. Bisa dari tumbuhan ya, bisa dari jamur, kemudian bisa dari mikroorganisme. Mikroorganisme itu banyak ya. Ada jamur yang bersifat mikroskopis ya, ada bakteri, ada lain-lain yang memang diharapkan itu dapat memberikan kontribusi ya dalam menghasilkan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang mampu untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri. Yang pertama adalah tahap screening yang bersifat primer ya. Jadi tahap screening ini ada dua ya. Jadi tahap screening primer dan tahap screening sekunder. Kalau tahap screening primer itu kita harus mencari sumber dulu ya, yang sekiranya bisa menjadi obat gitu ya, obat yang berpotensi bersifat antibakteri begitu. Biasanya sih ini bisa diambil dari pengalaman-pengalaman empiris ya oleh masyarakat
yang itu sudah banyak digunakan ya untuk obat-obat tradisional dan memiliki kemampuan untuk melawan infeksi-infeksi bakteri seperti itu. Kemudian kalau memang itu diambil dari mikroorganisme ya berarti kita harus mencari sumber penghasilnya yang itu berupa mikroorganisme. Karena di sini yang dituliskan itu adalah cara penapisan atau screening untuk menemukan mikroorganisme ya yang bersifat bisa menghasilkan senyawa antibiotik. Jadi yang pertama itu tadi kita sudah tahu kandidatnya yang akan kita tapis ya, akan kita screening untuk senyawa antibiotiknya. Kemudian kita mengkulturkan gitu ya. Mengkulturkan mikroorganisme yang didapat ya. Kemudian mengisolasinya, kemudian mengumpulkannya atau mengoleksinya, lalu kita menguji kemampuan isolat tersebut untuk dilihat kemampuan dalam menghambat pertumbuhan dari bakteri. Baru tahap screening primernya. Nah, yang kedua tahap screening sekunder ya. Setelah kita tahu bahwa hasil uji kemampuan isolat tertentulah ya yang memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri, maka kita harus bisa melakukan isolasi secara khusus ya terhadap koloni mikroorganisme yang terpilih itu tadi ya. Ya, itu bisa dikatakan sebagai screening tahap awal gitu ya supaya tidak cakupannya tidak luas ya. Dalam hal arti kita sudah spesifik tahu mikroorganisme mana yang bisa diteruskan dalam pengujian begitu. Kemudian setelah kita tahu koloni mikroorganisme terpilih, ya berarti kita ingin mempertahankan mikroorganisme itu untuk tumbuh gitu ya, bisa melanjutkan proses pertumbuhannya begitu. Oleh karena itu harus dikondisikan ya pertumbuhan mikroorganisme secara optimal. Ya. Apa saja, misalkan temperaturnya, pH-nya, media, lama inkubasi dan lain-lain. Memang dalam hal ini dibutuhkan referensi secara khusus ya. Artinya kita sudah bisa memprediksi terlebih dahulu jenis dari koloni mikroorganisme itu seperti apa begitu. Karena pada dasarnya memang untuk optimalisasi pertumbuhan dari semua jenis bakteri itu sama sebetulnya ya. Kebutuhan dari secara umumnya itu sama. Hanya saja mungkin nanti ada beberapa hal-hal yang membedakan gitu. Mungkin dari segi pH ya. pH ada bakteri yang tahan asam, ada yang enggak, ada yang harus dalam kondisi yang netral seperti itu. Biasanya kita bisa memprediksikan itu dari habitat aslinya gitu ya. Habitat aslinya itu medianya apa? Biasanya kita bisa menyesuaikan itu gitu ya. Kemudian setelah kita melakukan optimalisasi pertumbuhan ya, kita lakukan identifikasi mikroorganisme ya. Jadi dalam hal ini memang kita tidak boleh sembarangan asal tebak ya. Jadi itu sudah pasti nih mikroorganisme yang dimaksud. Nah, itu belum tentu gitu. Jadi kita harus melakukan beberapa identifikasi ya dari koloni yang tumbuh itu tadi yang memang itu diduga ya, sementara diduga sebagai mikroorganisme yang mampu untuk menghasilkan antibiotik seperti itu atau memiliki kemampuan bersifat antibiotik itu tadi. Apa saja yang menjadi identifikasinya? Yang pertama adalah morfologi. Ya, morfologi itu tentunya karena bakteri ini sifatnya dia tidak bisa dilihat hanya dalam satu spesies ya. Tetapi kita bisa melihat dari bentuk koloni yang tumbuh ya. Kemudian bisa juga melalui pewarnaan kalau memang itu dilakukan pemeriksaan mikroskopis ya. Apakah dia bakteri gram positif ya, bakteri gram negatif atau mungkin yang lainnya ya yang bisa diidentifikasi secara morfologi. Kemudian selain itu juga bisa dilihat dari bentuknya ya, apakah dia bentuknya basil, kokus ya atau yang lainnya begitu. Biokimiawi ya, ini yang menggunakan reagen-reagen tertentu ya, ini sudah saya sampaikan materinya di minggu lalu ya mengenai uji apa itu uji indol ya, apa itu uji IMFIC. Nah, itu semua untuk mengidentifikasi kemampuan dari bakteri yang ada di dalam media tertentu.
dengan berdasarkan apa? Ya masing-masing ya. Ada kemampuan dalam menggunakan sukrosa, ya, menggunakan glukosa, karena setiap bakteri tentu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir ini adalah genetik ya, secara molekuler. Nah, kalau sudah secara molekuler sebetulnya sudah final ya, dalam hal arti sudah jelas itu termasuk dalam spesies apa. Bahkan secara tunggal pun kita bisa mengidentifikasi, gitu. Tidak harus dalam bentuk koloni. Karena kalau dalam bentuk identifikasi molekuler itu tidak hanya secara keseluruhan fisik tubuhnya saja, tetapi secara genetik ya, susunan asam basa nitrogennya itu sudah bisa dipetakan begitu. Jadi si bakteri tersebut itu lebih dekat kekerabatannya dengan bakteri apa. Nanti bisa dilihat dari susunan genetiknya. Itu dalam tahap ini sudah tidak lagi bisa dilakukan di kondisi lab yang terbatas ya, berarti harus dilakukan di lab yang memang mendukung, ya memang ada alat-alat untuk pemeriksaan secara molekuler, misalkan seperti PCR ya. Nah itu kan secara molekuler ya untuk mengidentifikasi susunan dari basa nukleotida atau basa nitrogen yang ada di dalam tubuh suatu makhluk hidup. Kemudian yang keempat, setelah kita identifikasi mikroorganisme, baru kita identifikasi substansinya. Gitu. Senyawa yang dihasilkan dari bakteri tersebut, apakah betul-betul itu adalah senyawa yang memiliki kemampuan dapat menghambat pertumbuhan mikroba lain, ya. Jadi nanti bisa ditelaah lebih lanjut ya dari segi pemeriksaan-pemeriksaannya. Jadi pada dasarnya secara umum ya, baik itu bakteri, fungi ya, yang itu bersifat mikroorganisme itu mampu menghasilkan metabolit sekunder ya dalam fase pertumbuhan hidup itu. Jadi kalau kalian masih ingat bahwasanya bakteri itu kan bisa melewati 4 fase ya dalam pertumbuhannya. Yang pertama adalah fase lak ya, fase log, kemudian fase stasioner dan fase kematian. Nah, untuk metabolit sekunder ini dihasilkan pada fase stasioner gitu ya. Fase keseimbangan sebetulnya, fase di mana tidak ada proses kenaikan grafik ya. Jadi dia flat seperti itu. Nah, pada saat ini pun bisa dikatakan kondisi yang imbang di dalam media begitu, jumlah populasinya pun juga seimbang. Pada saat itu pula dihasilkan metabolit sekunder oleh si bakteri. Nah, metabolit sekunder ini banyak yang sudah diidentifikasi itu mampu ya menghambat pertumbuhan dari bakteri patogen. Jadi kalau semisal mikroorganisme yang itu ada di dalam media agar ya, di dalam cawan Petri ya. Kalau semisal di wilayah tertentu ya di cawan Petri tersebut ya diberikan ya bakteri yang memiliki kemampuan dapat menghasilkan metabolit sekunder ya, maka akan terbentuk zona hambat ya di sekeliling koloni mikroorganisme yang memang itu harusnya tumbuh di wilayah tersebut ya. Tetapi karena ada bakteri yang memang dia memiliki kemampuan ya dapat menghasilkan metabolit sekunder yang juga ada di wilayah tersebut ya, yang itu akhirnya dapat menghambat ya pertumbuhan dari mikroorganisme uji tersebut ya. Nah, ini mengindikasikan terbentuknya zona hambat itu mengindikasikan bahwa mikroorganisme ya yang ada di koloni tersebut ya itu dapat memproduksi antibiotik gitu. Nah, dalam hal ini memang untuk mengetahui hasil positif atau tidaknya, apalagi kalau memang itu baru screening primer ya, itu memang belum bisa disebut atau dipastikan bahwasanya mikroorganisme tersebut itu mampu menghasilkan antibiotik gitu ya. Makanya perlu adanya rangkaian-rangkaian selanjutnya. Misalkan tadi harus melalui screening sekunder ya. Nah, dalam hal ini harus dilakukan pengujian secara kualitatif ya untuk
mengidentifikasi kondisi alami substansi ya atau senyawa itu tadi yang dihasilkan ya, dan menentukan seberapa banyak substansi yang mampu dihasilkan gitu. Karena tentunya setiap bakteri ya yang itu bersifat patogen itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Meskipun di situ sudah diberikan bakteri yang mampu menghasilkan antibiotik ya, tetapi kalau senyawa yang dihasilkannya itu tidak banyak ya, kemudian secara kualitasnya mungkin tidak terlalu bagus ya, sama aja bohong gitu ya. Artinya justru malah tidak bisa mengendalikan atau menghentikan pertumbuhan dari bakteri patogen tadi begitu. Makanya perlu dilakukan screening lanjutan begitu ya. Nah, biasanya dalam hal ini industri yang memang mengembangkan produk-produk yang bersifat antibiotik ya, yaitu dari mikroorganisme, itu untuk menaikkan produktivitas ya dari organisme yang dipilih tersebut ya, yang sebelum itu dimanfaatkan dalam proses industri, itu biasanya dilakukan optimasi pertumbuhan dulu gitu ya. Jadi tidak langsung digunakan, tapi dilakukan optimasi pertumbuhan kondisi dari bakteri tersebut ya, yang memang dalam hal ini masih terbatas terkait kemampuan maksimal ya organisme untuk mensintesis produk. Nah, biasanya sih ya tidak hanya mengandalkan bakteri tersebut, oh ini sudah bisa mampu menghasilkan metabolit sekunder, bisa diterapkan, dah cukup begitu. Itu tidak. Biasanya dengan teknologi yang ada ya, biasanya sih diselipkan treatment-treatment tambahan gitu ya. Misalkan dengan modifikasi genetik, dengan rekayasa genetik gitu. Jadi dari bakteri aslinya itu yang memang sudah diketahui mampu menghasilkan metabolit sekunder itu biasanya direkayasa lagi supaya memiliki karakteristik yang lebih kuat gitu ya untuk menghasilkan metabolit sekunder ya. Sehingga dengan adanya rekayasa genetik ini itu dapat dihasilkan strain baru dari bakteri yang awal mula tadi ya untuk mendapatkan hasil yang potensial. Nah, biasanya ini sudah di tingkat industri begitu. Jadi tidak hanya memanfaatkan bakteri yang memang oh ini bisa nih dijadikan sebagai sumber antibiotik. Tidak. Jadi apalagi kalau dari segi kualitas dan kuantitasnya kurang gitu. Makanya ada teknologi-teknologi yang harus diterapkan di sana gitu. Jadi dengan dilakukannya modifikasi genetik ya, menggunakan rekayasa genetik untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik begitu. Nah, biasanya kalau untuk modifikasi genetik itu secara alami pun si bakteri juga sudah bisa dengan sendirinya ya, apalagi bakteri ini kan tingkat mutasinya tinggi ya. Jadi dengan adanya peristiwa seleksi alam itu pun juga bisa mempertahankan kondisi genetiknya, kemudian adanya seleksi mutan yang terinduksi itu juga bisa ya, dan seleksi rekombinan. Nah, kemudian hasil modifikasi tersebut ya itu selanjutnya diuji lebih lanjut ya untuk memperbaiki kondisi dan digunakan sepenuhnya untuk menaikkan potensi kultur ya. Memang ini kalau kita bermain dengan mikroorganisme ya ada plusnya banyak ya, tapi minusnya itu tadi berarti ada PR-PR khusus yang harus kita perhatikan. Yang jelas kalau untuk mikroorganisme yang dijadikan sumber ya untuk antibiotik ya, yang dari segi kuantitasnya lebih banyak ya, kemudian prosesnya lebih cepat begitu. Tapi dalam hal ini dibutuhkan teknologi yang tinggi begitu dan bahkan presisi yang tinggi juga baik itu untuk alatnya maupun untuk orang yang melakukan itu. Jadi memang tidak boleh orang yang sembarangan begitu karena sekalinya dia kontam gitu ya. Nah, itu nanti bukan bakteri yang kita maksud yang tumbuh gitu. Justru malah bakteri lain yang ikut tumbuh di situ gitu. Kalau kita tahu untuk proses pertumbuhan dari bakteri itu kan membutuhkan
media, membutuhkan perlakuan-perlakuan tambahan. Nah, itu kan tentu dari segi pembiayaannya pun besar gitu ya. Jadi tidak boleh bermain-main dalam hal ini begitu. Jadi tidak boleh asal coba-coba ya. Jadi harus dilakukan secara jelas dan prosedurnya pun juga jelas. Nah, di sini saya tampilkan ya, tampil beberapa jenis mikroorganisme ya yang itu dapat menghasilkan antibiotik dari golongan bakteri basil ya. Berarti dia berbentuk batang gitu ya, tapi dari golongan gram negatif gitu. Jadi ada Bacillus subtilis ya, ini menghasilkan antibiotik bacitracin. Kemudian ada Bacillus polymica ya, ini menghasilkan polymyxin. Kemudian dari golongan Actinomycetes ya, jadi ada Streptomycetes nodosus, ini untuk antibiotiknya adalah amphotericin B. Kemudian ada Streptomycetes venezuelae, ya ini adalah chloramphenicol dan lain-lain ya. Tidak hanya dari golongan bakteri ya, jadi ada juga dari golongan fungi ya. Jadi golongan fungi itu ada jenisnya adalah cephalosporin, itu dari golongan fungi yang dapat menghasilkan jenis antibiotik cephalotin ya. Kemudian Penicillium chrysopulphum, ini antibiotik jenis chrysopulvin. Kemudian ada Penicillium notatum ya, ini jenis antibiotiknya adalah penicillin dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan masuk ke mekanisme kerja antibiotik ya. Jadi memang antibiotik itu di awal saya sudah menyebutkan semua jenis dari senyawa atau metabolit sekunder ya yang dihasilkan dari mikroorganisme itu bersifat antibiosis karena apa? Karena dapat atau mampu menghambat pertumbuhan dari mikroba lain. Tapi tentunya istilah menghambat ini setiap antibiotik yang dihasilkan berbeda-beda ya, termasuk mekanisme kerjanya begitu. Karena di sini kalau berdasarkan spektrum atau kisaran kerjanya ya atau cakupan kerjanya itu ada jenis antibiotik yang berspektrum sempit ya, ada jenis antibiotik yang berspektrum luas ya. Kalau yang berspektrum sempit ya tentunya hanya mampu menghambat segolongan saja atau beberapa jenis saja dari bakteri. Jadi misalkan antibiotik tersebut hanya mampu menghambat atau membunuh bakteri golongan bakteri gram positif saja misalkan, atau bakteri gram negatif saja. Beda kalau dia antibiotiknya spektrumnya luas ya, jadi dia mampu menghambat atau membunuh bakteri dari golongan baik itu yang gram positif maupun gram negatif. Nah, tabel sebelahnya saya sudah memberikan contoh ya, misalkan untuk penisilin ya. Penisilin itu penghasilnya Penicillium chrysogenum ya, ada juga Penicillium notatum ya, yang jelas ini dari genus Penicillium ya atau jamur Penicillium. Itu dari segi aktivitas mekanisme kerjanya dia termasuk dalam spektrum yang sempit gitu ya. Karena hanya mampu untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan dari bakteri gram. Kemudian kalau untuk jenis cephalosporin ya, nah ini lebih luas ya. Jadi penghasilnya itu adalah Cephalosporium acremonium ya, dia spektrumnya luas, tidak hanya bakteri gram positif, juga bakteri gram negatif. Atau ada yang sifatnya lebih spesifik lagi ya. Sebetulnya kalau bakteri gram negatif ini kan jenisnya masih banyak ya, sebetulnya juga masih luas gitu. Artinya tidak hanya dalam satu jenis, tapi sekelompok gitu ya. Tapi kalau spektrum luas ya berarti dua-duanya gitu, gram positif atau gram negatif. Tapi ada juga yang lebih sempit lagi, ya memang itu dalam satu jenis saja ya. Misal di sini ada rifamycin gitu ya. Di sini dihasilkan oleh Streptomyces mediterrani dan ini untuk menghambat dari pertumbuhan secara mekanisme kerjanya itu khusus ya untuk jenis dari tuberkulosis dan lain-lain ya.
Silahkan dibaca sendiri. Nah, kalau berdasarkan mekanisme aksi ya, maksudnya di sini itu bagaimana cara dia attack atau menyerang ya bakteri yang itu sifat patogen ya. Kalau misalkan itu dalam tubuh kita ya dalam tubuh kita. Bagaimana caranya antibiotik itu bisa menyebabkan pertumbuhan dari bakteri tersebut itu menjadi terhambat atau malah menghilangkan sama sekali. Nah, itu ada beberapa mekanisme gitu ya. Mekanisme yang pertama itu mampu menghambat sintesis dinding sel bakteri ya. Kemudian merusak membran plasma, menghambat sintesis protein ya, kemudian menghambat sintesis asam nukleat, dan terakhir menghambat sintesis metabolit esensial. Jadi meskipun antibiotik itu hanya mampu menghambat sintesis dinding sel, ini sudah bisa dikatakan menghambat pertumbuhan dari bakteri patogen gitu ya. Karena dinding sel ini kalau ditelaah lebih lanjut pada bakteri kan fungsinya sangat vital ya. Dia sebagai pelindung tubuh, sebagai pembentuk tubuh, sehingga apa? Sehingga tidak memudahkan ada tekanan di dalam tubuh si bakteri. Nah, kalau seandainya dinding selnya itu tidak ada atau proses sintesisnya itu terhambat, ya tentu akan lebih mempercepat perusakan gitu ya dari tubuh si bakteri. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu, sedikit mengingatkan ya. Jadi untuk yang menjadi target ya antibiotik yang pertama ini ya, dengan diharapkan antibiotik itu dapat menghambat sintesa dinding sel bakteri. Saya ingatkan lagi. Jadi kalau ini adalah struktur bakteri ya, jadi dinding sel ini lapis kedua kalau si bakteri tersebut memiliki kapsul. Ya, bisa dikatakan sebetulnya kapsul itu juga sebagai pelindung ya, lebih kokoh, lebih kuat kalau dia memiliki kapsul. Tapi kalau nggak ada kapsulnya atau jenis bakteri yang tidak berkapsul, ya tentu langsung yang paling luar itu adalah dinding selnya. Padahal dinding sel itu pada bakteri ya itu terdiri ada lapisan peptidoglikan ya. Nah, meskipun peptidoglikan ini ada perbedaan ya dari bakteri gram positif dan bakteri gram negatif ya. Jadi ada yang lebih tebal peptidoglikannya dari keduanya. Ya, silakan Anda baca-baca lagi ya materi berkenaan dengan bakteri gram positif dan negatif. Saya hanya mengingatkan saja. Istilah antibiotik menghambat sintesis dinding sel bakteri itu maksudnya apa? Ya ini yang dirusak ya. Lapisan peptidoglikan ini yang dirusak karena ini sebagai penyusun utama dari dinding sel ya. Baik itu gram positif maupun gram negatif. Yang membedakan hanya dari si ketebalannya saja, tetapi dua-duanya punya gitu ya. Jadi akan menghambat sintesis ini. Jadi di sini contohnya ya penisilin. Nah, penisilin beserta derivat atau turunannya ya, ada amoksisilin, ada benzilpenisilin, ada kloxasilin, ada prokain penisilin, ada metilicillin ya. Jadi bisa disebutkan lebih ya dari 50 macam antibiotik penisilin yang memang memiliki kemampuan dapat menghambat sintesa dinding sel bakteri. Ya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari struktur senyawa atau substansi yang dihasilkan dari bakteri-bakteri ini ya, atau yang dihasilkan ya penisilin yang dihasilkan dari mikroorganisme itu memiliki inti ya yang berupa cincin beta laktam. Nah ini kalau secara struktur kimiawinya seperti ini ya. Kemudian kalau untuk secara produksinya penisilin ini bisa ya diproduksi baik itu secara alami maupun semi sintetik. Nah, bagaimana cara penisilin ini bekerja gitu ya? Menghambat sintesa dinding selnya itu bagaimana? Nah, ini akan kita bahas ya. Jadi yang jelas kita tahu bahwa dinding sel dari bakteri itu kan mengandung peptidoglikan ya. Yang itu susunannya seperti ini ya.
Ya, dia berselang-seling seperti ini. Ya, ini silakan kalian baca lagi ya dari struktur peptidoglikan pada bakteri itu seperti apa. Nah, dengan adanya penisilin ini ya, itu dapat mencegah ikatan silang peptidoglikan pada tahap akhir sintesa dinding sel ya. Apa yang dihambat begitu? Yang dihambat ini adalah PBP. Apa itu PBP? Penicillin binding protein ya. Jadi PBB ini merupakan enzim ya, enzim dalam membran plasma sel bakteri yang secara normalnya itu terlibat secara langsung dalam penambahan asam amino ya, yang berikatan silang dengan peptidoglikan dinding sel bakteri. Nah, PBB ini memblok aktivitas enzim transpeptidase ya, yang membungkus ikatan silang polimer-polimer gula panjang ya, membentuk dinding sel bakteri itu, sehingga dinding sel menjadi rapuh dan mudah lisis. Nah, oleh karena itu jenis bakteri yang bersifat sensitif ya untuk penisilin ini ya, berarti penisilin ini memang bersifat bakterisid gitu ya. Jadi memang bisa membuat bakteri itu menjadi lisis gitu dengan menghambat proses pembentukan dinding sel, yaitu melalui penghambatan protein pengikat penisilin ya pada dinding sel bakteri. Nah, di sini ada beberapa jenis penisilin ya. Ada penisilin alami ya. Ada penisilin semisintetik. Jadi bisa dilihat dari segi spektrumnya juga ya. Kalau yang bersifat alami ya itu berarti diekstrak dari fungi penicillium ya. Jadi kalau untuk prototipe dari seluruh penisilin itu ya penicillin G dan penicillin V ya. Kalau untuk penicillin G itu dia berspektrum sempit yang efektif terhadap bakteri Staphylococcus, Streptococcus dan Spirochetes ya. Kalau yang penicillin V ya, dia ini kebalikan ya, dia bersifat spektrumnya luas gitu dan lebih stabil gitu terhadap asam lambung ya kalau dikonsumsi itu dibandingkan dengan penicillin G. Nah, berdasarkan laporan dari penelitian sebelum-sebelumnya, bahwasanya penicillin V ini mampu melawan bakteri Staphylococcus ya. Nah, kecuali yang memproduksi penicillinase ya. Kalau yang memproduksi ya berarti dia kebal dengan dirinya sendiri, ditahan karena dia menghasilkan penisilin. Karena nggak semua jenis Staphylococcus itu menghasilkan metabolit sekunder yang bersifat antibiotik ya, secara khusus saja. Ada beberapa jenis yang bisa menghasilkan penisilin ya. Gitu. Kalau itu sih tidak mampu ya dilawan. Karena memang dalam tubuhnya sudah ada penisilin, berarti memang itu miliknya begitu. Kemudian mampu melawan Streptococcus ya, Pneumococcus, kemudian infeksi Corynebacterium diphtheria ya, Bacillus anthrax, Clostridia dan lain-lain. Nah, kalau untuk kelemahan dari penisilin alami ini memang karena sebagian besarnya itu bersifat spektrumnya sempit ya, dan lebih peka terhadap penisilinase karena ada beta-laktam ini, maka enzim yang diproduksi bakteri Staphylococcus yang dapat memutuskan cincin beta-laktam pada molekul penisilin. Sehingga dalam hal ini memang tidak hanya satu saja, tetapi biasanya dikombinasi dengan penisilin yang bersifat semisintetik begitu. Sehingga dibutuhkan semisintetik, tidak hanya yang alami. Nah, sedangkan kalau untuk penisilin semisintetik itu maksudnya apa? Dia diproduksi dengan cara menghentikan ya disintesis molekul penisilin sehingga hanya diperoleh inti penisilin dengan cara memindahkan atau menghilangkan rantai samping dari molekul alami yang lengkap serta menambahkan rantai samping lain secara kimiawi yang lebih resisten terhadap penisilinase.
Jadi penisilin sintetik ini terdapat dua bagian. Ini bagian pertama itu diproduksi secara alami oleh penisilin, dan bagian kedua bagian ditambahkan secara sintetik. Dan ini sudah kombinasi maksudnya. Kalau hanya menggunakan penisilin yang bersifat alami itu tadi dia lebih sempit ya, karena dia juga bersifat lebih peka terhadap penisilinase karena adanya beta laktam pada inti. Makanya tidak bisa hanya dari penisilin alami saja, harus ada kombinasi dengan penisilin semisintetik. Ini contohnya ada metisilin, ada oksasilin, ya, ada aminopenisilin, kemudian ada contoh karboksipenisilin, nah ini ada penisilin dan tikarsilin ya, gabungan seperti itu. Nah, ada antibiotik lain ya yang memiliki mekanisme penghambatan terhadap dinding sel bakteri ya. Saya contohkan di sini monobaktam ya. Jadi monobaktam ini jenis antibiotik sintetik dengan satu cincin ya yang dapat mencegah efek penisilinase ya. Biasanya ini berefek pada bakteri gram negatif termasuk E. coli dan Pseudomonas. Kemudian ada lagi, saya ambil contoh isoniazid ya. Nah, ini efektif terhadap Mycobacterium tuberculosis ya. Karena dia menghambat sintesis asam mikolat ya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah antibiotik yang merusak membran plasma. Kalau yang pertama tadi kan dia merusak atau menghambat sintesis dinding sel ya. Kalau ini merusak membran plasma, lapisan setelah dinding sel ya. Karena kita tahu bahwa membran plasma itu kan bersifat semi permeable ya, yang dia itu secara khusus berfungsi untuk mengendalikan proses transport ya, metabolit dari dalam dan keluar gitu. Nah, ketika terjadi kerusakan pada membran plasma ada bakteri ya, tentunya ini dapat menghambat atau merusak kemampuan membran plasma sebagai barrier gitu ya untuk proses osmosis, dan akhirnya dapat menghambat proses biosintesis ya pada penyusunan membran plasma. Jadi kalau misalkan yang terjadi ya tentu saja bakteri itu akan segera mengalami lisis begitu ya, atau bisa pecah begitu karena tidak ada penghalang atau barrier antara lingkungan luar dan lingkungan dalam. Nah, golongan dari antibiotik yang bisa merusak membran plasma ini adalah golongan polipeptida ya, di mana golongan ini tuh dapat mengubah permeabilitas membran plasma. Contohnya polimixin B ya. Jadi polimixin B ini adalah suatu peptida yang ada di dalamnya terdapat satu ujung molekul larut lipid ya, dan ujung molekul yang lain larut air. Jadi kalau semisal dia masuk ke dalam membran plasma bakteri, maka ujung larut air ini akan tertinggal di luar dan larut lipidnya akan berada di dalam membran. Nah, dengan kondisi seperti ini itu akan menyebabkan gangguan ya antara lapisan-lapisan membran plasma. Lalu apa yang terjadi? Ini akan memungkinkan lalu lintas substansi akan bebas keluar masuk sel ya. Jadi ini akan memudahkan untuk merusak ya membran plasma pada bakteri. Kemudian antibiotik menghambat sintesa protein ya. Pada prinsipnya saya sudah menjelaskan sintesa protein itu seperti apa ya. Bahwasanya protein-protein dalam suatu makhluk hidup itu tidak serta-merta tiba-tiba ada, itu enggak. Semua itu ada yang mengkode ya. Yang mengkode itu apa? Yang mengkode itu tidak lepas dari peran DNA dan RNA begitu. Karena ini menjadi cikal bakal pembentukan dari protein begitu. Silahkan dibaca lagi ya mengenai tahapan-tahapan sintesa protein pada mikroorganisme yang sudah saya jelaskan di minggu lalu. Nah, di sini untuk sintesis protein itu kita tahu terjadi di organela ribosom. Ada beberapa jenis antibiotik ya yang memiliki kemampuan dapat menghambat sintesa protein ya. Yang pertama aminoglisida, yang kedua tetrasiklin. Jadi kalau untuk yang aminoglisida ini adalah kelompok antibiotik yang mengandung amino dan glikosida yang bekerja langsung pada ribosom. Dia sifatnya spektrumnya luas ya dan bersifat bakteriosid gitu.
Mekanisme kerjanya seperti apa? Jadi mekanisme kerjanya itu, kalau untuk antibiotik aminoglisida ini akan berikatan dengan subunit 30S ribosom ya pada bakteri. Dan juga akan berikatan dengan subunit 50S ribosom. Nah, dengan dia berikatan dengan ribosom yang 30S dan 50S ini, apa yang akan terjadi? Maka akan menghambat translokasi peptidil tRNA. tRNA itu yang nantinya akan diterjemahkan ya di dalam ribosom dari situs A ke situs B, sehingga menyebabkan kesalahan pembacaan RNA. Sehingga apa? Akan mengakibatkan bakteri tidak mampu mensintesis protein untuk pertumbuhannya. Gitu. Jadi kalau kita saja ketika kita kehilangan satu protein yang memang itu dibutuhkan untuk tubuh kita, terlebih tubuh kita tidak mampu untuk mensintesisnya, ya tentu akan berakibat fatal begitu. Karena yang harusnya kita menghasilkan protein A, ternyata enggak gitu. Nah, itu tentu akan berakibat fatal untuk kita. Sama dengan bakteri pun demikian. Karena adanya kesalahan pembacaan dalam mRNA ini tadi ya ketika proses penerjemahan. Contohnya di sini antibiotik dari golongan aminoglisida ini seperti streptomycin, gentamicin, dan tobramycin. Sedangkan kalau yang tetracycline ya, ini sifatnya luas ya, yang dihasilkan oleh bakteri Streptomyces ya. Nah, kalau untuk tetracycline ya, itu dapat berpenetrasi ke jaringan tubuh juga ya, sehingga dapat melawan rickettsia dan chlamydia. Nah, kalau mekanisme kerja tetrasiklin itu sebetulnya hampir sama juga ya di ribosom, tetapi jenis ribosomnya atau subunitnya yang berbeda begitu ya. Jadi di sini kalau untuk tetrasiklin itu menghambat sintesa protein ya dengan cara berikatan pada bagian 16S ribosom subunit 30S ya. Nah, ini dengan adanya ikatan ini akan mencegah ya atau menghambat gitu aminoasid tRNA pada situs A ribosom gitu. Sehingga akan mengalami kesalahan ya dalam membaca pesan yang harusnya diterjemahkan menjadi protein tertentu malah menjadi protein yang lain. Kemudian ada lagi chloramphenicol ya dan makrolida ya sama ya. Jadi kalau chloramphenicol ini dia itu memang dari segi isolasinya secara sintetik itu lebih mudah dilakukan secara sintetik ya dibandingkan dengan isolasi. Sorry, tadi saya kebalik. Jadi kalau chloramphenicol itu secara sintetik itu lebih mudah dilakukan daripada langsung mengisolasi dari bakteri Streptomyces ya. Dan ukurannya relatif lebih kecil ya sehingga mudah berdifusi ke dalam tubuh gitu. Nah, ketika masuk ke dalam ribosom, dia akan bereaksi dengan subunit 50S ya dan menghalangi atau menghambat aktivitas enzim peptidil transferase ya. Jadi peptidil transferase ini berfungsi untuk membentuk ikatan peptida antara asam amino baru yang masih melekat pada tRNA dengan asam amino terakhir yang sedang berkembang. Akibatnya apa? Maka enzim tersebut akan menghambat ya maka akibatnya itu kan menghambat enzim sehingga menyebabkan sintesis protein bakteri terhenti. Untuk yang makrolida ya, jadi makrolida ini adalah jenis antibiotik yang memiliki cincin lakton makrosiklik ya, dan dia dapat berpenetrasi ke dinding sel ya. Sebagian besar dari bakteri yang bisa hambat oleh makrolida ini adalah bakteri gram negatif bacillus ya. Contohnya adalah erythromycin. Kemudian ada antibiotik yang menghambat sintesis protein nukleat ya. Kalau tadi itu kan sintesis asam nukleat ya. Kalau tadi itu kan sintesis asam amino ya. Kalau ini adalah asam nukleat yang itu menjadi cikal bakal terbentuknya protein di dalam tubuh bakteri, yaitu DNA dan RNA. Nah, apa yang dilakukan antibiotik itu pada tahap ini ya?
Kalau pada tahap ini ya berarti berupa penghambatan terhadap proses replikasi dan transkripsi, di mana replikasi dan transkripsi itu merupakan rangkaian atau tahapan sintesa protein sebelum diterjemahkan menjadi asam amino. Jadi ini sudah dilakukan di awal sebelum terjadi proses pembentukan asam amino. Kalau pada tahap sebelumnya, ini kan yang dihambat ketika dia sudah masuk ke proses penterjemahan, artinya replikasi dan transkripsinya aman gitu. Tapi kalau yang ini belum sampai ke sintesa protein, baru mau replikasi dan transkripsi itu sudah dihambat ya. Berarti dia menghambat enzim DNA girase ya pada replikasi DNA. Sehingga apa? Sehingga akan menghambat replikasi DNA dan transkripsi mRNA. Ini untuk yang jenis quinolon ya. Kalau yang rifampin ini derivatnya ya, derivat dari rifamisin ya. Jadi mekanisme kerjanya hampir sama ya. Dalam hal ini yang dihambat itu adalah sintesis mRNA ya, dengan cara mengikat subunit beta RNA polimerase bakteri ya, sehingga akan menghambat proses transkripsi mRNA. Kalau yang ini yang dihambat itu pada saat replikasi yang quinolon ini ya. Karena tahapnya replikasi kemudian transkripsi ya. Nah, kalau yang rifampin ini ya pada saat dia menghambatnya proses transkripsi. Nah, yang terakhir itu menghambat sintesis metabolit esensial ya. Jadi penghambatan sintesis metabolit esensial ini karena adanya kompetitor ya berupa antimetabolit ya. Apa itu? Ini substansi secara kompetitif dapat menghambat metabolit bakteri gitu. Antimetabolit ini memiliki struktur yang mirip dengan substrat normal ya bagi enzim metabolisme. Misalkan contohnya di sini ada sulfanilamid ya dan para amino benzoid acid atau PABA ya. Nah, PABA ini merupakan substrat untuk reaksi enzimatik sintesis asam folat ya. Nah, ini merupakan vitamin nih bagi bakteri gitu, yang sebagai koenzim untuk sintesis purin dan pirimidin ya. Kemudian ada sulfadrak ya. Ini juga serupa dengan PABA ya. Jadi ini juga merupakan inhibitor kompetitif PABA dalam hal berikatan dengan enzim. Nah, jika sulfadrak ini berikatan dengan enzim ya, maka tidak akan terbentuk kompleks enzim substrat ya, maka tidak akan terbentuk produk asam folat. Begitu logikanya. Nah, antibiotik yang saat ini sudah digunakan adalah antibiotik yang itu merupakan kombinasi ya, antara trimetoprim dan sulfamethoxazole ya, yang itu berspektrum luas ya, ini kecuali pada pseudomonas ya. Jadi kombinasi tersebut itu bertujuan untuk mengurangi efek resistensi bakteri sehingga dapat disimpulkan TMP SMZ ya, trimetoprim dan sulfamethoxazole itu bekerja secara sinergis dengan cara menghambat sintesa prekursor DNA, RNA dan protein. Nah, ini adalah cara kerja yang terakhir ya dari antibiotik, yaitu dapat menghambat sintesa metabolit esensial. Oke, itu ya yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan mikrobiologi terapan ya. Dalam hal ini saya ambil contohnya adalah antibiotik. Semoga dapat dipahami dan kalau ada yang kurang jelas silahkan dibaca-baca lagi materinya ya. Sebetulnya kalau semua itu dibaca dengan baik insya Allah paham gitu ya. Atau silakan membaca referensi yang lain yang itu lebih kompleks ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan mikrobiologi terapan antibiotik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.